Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau Barna tanya selamat pagi, kalian menjawab pagi, pagi, pagi. Ceria. Bisa? Ya, coba. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ceria. Ya, terima kasih. Ya. Untuk hari ini kelas 7E ada yang tidak masuk? Ada. Iya. Berapa? Ada 4. Siapa aja? Ya, barangnya catat ya. Aksennya tadi Fatin. Fatin kenapa? Ya, terus Ivan. Berikutnya siapa? Sen? Safik. Terus Dewa. Ya, 4 ini ya. Terima kasih. Baik. Apa kabar kalian semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Untuk hari ini pelajaran BK, Bu Aryana akan mengisi materi tentang bijak menggunakan sosial media. Ya ini. Bijak menggunakan sosial media atau media sosial atau medsos. Ya, ini judulnya. Berikutnya, sebelum kalian belajar tentang bijak menggunakan medsos, Bu Aryana ada ice breaking ya, agar kalian lebih fokus, semangat dan bahagia ya. Dengarkan dulu ice breaking dari Bu Aryana. Di sini WA, di sana IG, di mana-mana semua medsos. Berhati-hati dalam bermedsos, nanti bisa berbahaya. Disaring dulu sebelum diposting ke media sosial untuk menjaga privasi kita supaya tidak disalahgunakan. Kita harus waspada, kita harus teliti, kita harus cermat dalam bermedsos. Kita harus waspada, kita harus teliti, kita harus cermat dalam bermedsos. Bisa? Bisa. Ya. Coba sekarang bareng-bareng ya. Ice breaking-nya yang semangat supaya kalian semangat ya dan bahagia sehingga kamu fokus untuk belajar. Oke sayang? Oke? Baik, yuk. 1, 2, 3. Di sini di sana IG, di mana-mana selalu medsos. Berhati-hati main medsos, itu bisa berbahaya. Disaring sama gerakan sayang, belum di ke media sosial untuk menjaga privasi kita supaya tidak disalahgunakan. Kita harus teliti, kita harus cermat dalam bermedsos. Kita harus waspada, kita harus teliti, kita harus cermat dalam bermedsos. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, baik. Sedikit bercerita Bu Aryana tentang ice breaking ini. Itu punya sejarah yang sangat berarti buat Bu Aryana. Kenapa? Ice breaking ini itu mempunyai nilai yang tidak bisa diukur dengan apapun. Karena dulu Bu Aryana mengikuti lomba menciptakan ice breaking se-Nusantara. Bu Aryana hanya iseng ya bismillah, karena waktu itu memang temanya pas banget medsos ini, sehingga Bu Aryana secara dadakan minta bantuan kakak kelas kalian ya. Sedikit aja cuplikannya ya biar kalian lihat. Itu Bu Aryana itu alhamdulillah itu se-Nusantara. Jadi itu sudah terkirim ke medsos kemana-mana, di IG dan sebagainya. Juara 1, mendapatkan waktu itu
jumlah bentuk itu pulsa 200 ya. Alhamdulillah, bukan dari hadiahnya yang diterima ya, tapi merupakan suatu kebanggaan yang Bu Aryana terima pada saat itu ya. Untuk cuplikan ya. Ini adalah kakak kelas kalian ya, yang membantu Bu Aryana. Ya, itu tadi cuplikan. Ada yang kenal kakak-kakak kelas kalian? Ya, itu ya. Berikutnya sekarang kita ke materi. Nah, untuk materi ini Bu Aryana mempunyai tujuan ada 4, yaitu murid dapat mengidentifikasikan contoh sosial media yang digunakan. Jadi diharapkan kalian bisa mengelompokkan ya, untuk apa, terus tujuannya apa, diidentifikasikan. Tujuannya apa? Misalkan saya kepengen tentang pembelajaran ya, pembelajaran misalkan IPA dan sebagainya, kamu bisa mengelompokkannya di sosial media, bisa berupa WA ataupun sebagainya. Yang kedua, murid dapat mengemukakan manfaat sosial media. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menyampaikan manfaat sosial media itu apa saja. Jadi Bu Aryana harapkan ini banyak materi, nanti kalian simak ya, setelah di ujungnya nanti ada pertanyaan yang kaitannya dengan ini semua ya. Manfaatnya apa? Nanti ada di season berikutnya. Yang ketiga, murid dapat memilih perilaku positif dalam menggunakan sosial media. Jadi kamu itu harus tahu, media sosial memang penting, tapi juga harus tahu positifnya yang mana, negatifnya yang mana. Tentunya yang kalian ambil, yang kamu lakukan, yaitu media yang bersifat apa sayang? Iya, bersifat positif. Yang negatif no way, tinggalkan ya. Kemudian nomor 4, murid dapat menentukan langkah-langkah bijak mengelola penggunaan sosial media. Ya, jadi kamu bisa menentukan langkah-langkah bijak dalam mengelola sosial media yang kira-kira tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, ya, seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ya, baik, berarti kalian sudah paham semua. Berikutnya, nih, amati logo sosial media dan jawab pertanyaan ini. Ya, semuanya bisa menjawab ini ya, karena ini pertanyaan umum. Yang pertama, sosial media apakah menurut logo tersebut? Nih, yang ini apa ini? Facebook. Iya, nggak dengar apa ini? Facebook. Yang keras. Ya, Facebook. Kalau ini? YouTube. Berikutnya, ini? Ya, terus ini? 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 Nah, pasti alat media ini sudah tidak asing lagi bagi kalian karena memang kamu sudah setiap saat memakainya. Ya tidak? Ya, Bu Aryana yakin semuanya wis paham ya, wis ngelotok ya. Nah, untuk berikutnya yang nomor 2 ini, hal positif apa yang kalian dapatkan dengan menggunakan media sosial tersebut? Ya, apa hal positifnya?
Iya, mendapatkan informasi yang baik, apalagi khususnya untuk ilmu pengetahuan, bukan yang negatif ya. Berikutnya, hal negatif. Nih, hal negatifnya, hal negatif apa yang didapat dari menggunakan sosial media tersebut? Apa hal negatifnya? Ada yang tahu? Yuk, hal negatifnya apa? Iya, betul sekali. Bisa kecanduan, lupa waktu. Anggur udah megang WA, ya chattingan lupa waktu. Sholat, oh disita sebentar lagi. Ya, itu negatifnya ya. Lupa makan, ya. Makannya nanti kalau sudah lama, ya. Lupa belajar, itu hal negatifnya. Makanya kalian harus menghindari hal-hal seperti itu. Jelas? Ya. Nah, nih, kalian harus tahu manfaat sosial media atau medsos. Perhatikan baik-baik, fokus, karena nanti ini juga ada suatu pertanyaan yang nanti secara individu, ya. Manfaatnya yang pertama, ajang memperbanyak teman, dapat menambah teman baru maupun relasi bisnis dengan mudah. Ya tidak ini? Iya, sangat mudah untuk memperbanyak teman ya. Bahkan mungkin sampai tingkat dunia ya. Itu langsung bisa ya, Facebook dan sebagainya kan ya. Nah, juga bisa menambah teman baru. Bisa juga untuk bisnis. Nih, apalagi sekarang untuk bisnis cepat sekali ya. Dengan status-status SB, IG langsung ya. Bisnisnya begitu, itulah sandinya ya. Begitu dikirim langsung tingkat daerah nasional se-Jawa Tengah ya, nasional ke Jawa Tengah sampai se Indonesia langsung tahu ya, sangat cepat sekali daripada pamflet-pamflet atau brosur-brosur yang lainnya. Kemudian ini sebagai media komunikasi mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mencari informasi. Banyak juga instansi pencari berita yang menggunakan media sosial sebagai media penyebarannya ya. Ya, ini betul sekali ya. Untuk komunikasi pasti sekarang dengan medsos sing jauh di luar negeri itu akan terasa dekat. Bagaimana bisa merasa dekat? Karena wis penak banget canggih. Wis ana dengan video call ya, kangen dan sebagainya di luar negeri, di Jakarta di mana itu kalau dulu ya kayaknya ya Allah, apa ya luar biasa sekali ya. Itulah canggihnya teknologi. Nang Malaysia telepon ya, Dimas mungkin saudaranya. Contoh ya, Dimas lagi teleponan video call sama tantenya mungkin ya, di Malaysia bisa langsung. Itulah canggihnya medsos. Berikutnya, tempat berbagi dengan fitur yang ada pada media sosial dapat dengan mudah saling bertukar data baik berupa foto, dokumen maupun pesan suara. Seperti tadi yang Mbak sampaikan, langsung gampang ya, swipe foto, orang usah tunggu lama. Kalau zaman dulu nggak ada update dan lain-lain, foto lama banget. Sekarang langsung kirim fotonya sekarang. Sini belum selesai bicara, fotonya wis melbu. Itu dokumen juga ya, dokumen dengan PDF dan lain-lain ya. Kalian pasti juga setiap hari sudah memakainya. Kemudian pesan suara, ya sering nggak kalian memakai pesan suara di WA, di chat, ya kan? Lebih mudah diterima. Ini orang ya di teman-teman kok, itulah sangganya. Nggak memanggil, nggak diangkat, akhirnya ngotot ke WhatsApp, nulis chat atau dengan suara, ya jelas. Kemudian yang terakhir, dapat memperkenalkan produk yang kita jual secara mudah dan gratis. Nah, ini penting sekali. Kalian bisa membantu ibu kalian, misalnya ibu kalian tukang jahit atau jualan, ikut diposting. Ya, itu namanya itu memperkenalkan produk ya dengan gampang dan mudah lewat SW, ya kan? Lewat IG, lewat media sosial yang lainnya. Bisa membantu. Atau mungkin kegiatan kalian yang positif ya untuk memperkenalkan mungkin jualan apa bahkan lebih cepat daripada sekarang pakai brosur. Ya, barangnya juga seperti itu karena bahagia itu dengan cara sendiri. Bahagia itu dibawa dari sendiri. Yang penting kita selalu positive thinking, jangan negative thinking. Ya.
Jadi kalau misalkan ada temanmu yang seperti ini, yang penting tidak seronok, ya dan negatif, misalnya carane si Suja lagi ayang beban sama Rehan, misalnya ya, ini tapi jangan sampai, karena ini bisa kejadian foto ya berpelukan, saking bangganya, saking bahagianya diposting, mong SW. Kalian harus ingat bahwa teman kalian itu bukan SMP 4 saja. Orang pamer, ya seperti itu. Cukup kita saja yang tahu. Disimpan punya foto, ya ora apa-apa. Wong bisa enom dalam batas wajar. Kalau kangen ya dilihat saja, dilihat sendiri. Orang usah dipamer-pamerkan seperti itu, ya. Itu juga menjaga. Ada pertanyaan? Ya. Ya, berikutnya nih, langkah-langkah mengelola penggunaan sosial media. Ya. Yang pertama, gunakan sosmed sesuai keperluan dan membatasi waktu bersosmed. Itu tadi. Ya, boleh kamu bersosmed. Wong namanya sekarang zamannya zaman digital, tapi harus jaga waktu. Jangan lupa sampai lupa kamu untuk belajar. Yang pernah Bu Ariana sampaikan ke kalian, rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Bu Ariana pernah menyampaikan. Iya, apa sayang? Ya, 18:21. Apa artinya? Pada jam 6 sore sampai itu 18 kan 6, 21 kan 9. Dari 6 sore sampai 9 malam HP kue dipateni. Kalaupun nggak dipateni taruh jauh sana. Waktu itu bisa kalian gunakan untuk sholat isya, sholat maghrib ya, maghrib isya bareng sama keluarga, bercengkrama, ngobrol-ngobrol tanpa HP. Karena apa? Kalau seperti itu Bu Ariana maras ya, miris banget. Nang ruang tamu tahu ya, oke bapaknya, anaknya, mamake makan bareng, tapi yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Wean baik, langsung jadinya tidak fokus. Ya tolong itu saja. Nanti kalau setelah jam 9 kamu sudah selesai, sambil kita istirahat ya, merebahkan diri, kamu bisa untuk WA di grup kaitannya yang tentang pelajaran, penting-penting ya, informasi, pengumuman dan sebagainya. Kemudian blokir konten, komentar orang yang toksis, suka mengganggu. Nah, suka mengganggu, orang kenal, terus komentarnya negatif, blokir aja. Ini toksik dan mengganggu, diblokir saja. Karena kita sebagai pemain media yang baik harus bijak, arif dalam menggunakan bahasa. Ya, misalkan ada temanmu kadang-kadang ini yang salah. Kesuh karo A di status, kamu juga nggak boleh gitu. Kesuh karo iya di status, disandar sindir buat apa ya kalau sing disindir gue maca. Sing maca padahal orang lain. Lah orang lain jadi kepo-kepo. Kalau memang kamu ada masalah, langsung datangin aja sama dia. Misalnya ya. Ya, mohon maaf tadi ini seperti ini. Jadi tidak terjadi miskomunikasi dan tidak membakar. Biasanya kalau seperti itu kan terus nanti yang membaca orang lain kepo-kepo akhirnya jadi menyala, ya. Jangan sampai. Kalau kamu marah, emosi, manusia itu memang wajar ya. Marah, nangis, ketawa itu adalah bagian hidup dari kita. Marahlah, tapi seketika itu aja tidak ada dendam. Marah, aku marah. Kalau Suja ditelepon, udah bla bla bla. Daripada kamu marah ngomongannya yang kotor ya, sikil papat membuka besok hutan alas disebut-sebut di situ, nanti terus itu dikirim lagi. Nah itu kamu bisa kena pasal. Hati-hati, mending telepon. Bah, udah kan jadi kita nggak salah paham. Kalau sandar sendiri itu kan nanti jadi menyolot ya, gap-gapan seperti itu. Jelas? Ya. Berikutnya, gunakan sosmed untuk hal-hal positif. Ya, tadi sudah sampaikan sama Bu Ariana. Nanti kalau disampaikan lagi waktunya takutnya nggak selesai ya. Berikutnya, unggah konten-konten di sosmed dengan konten yang menginspirasi dan bermanfaat. Bermanfaat ya, diunggah tentang keluarga kalian yang berbahagia. Jangan sampai kamu mengkonten lagi padu, lagi kesuh. Nanti penilaian orang berburuk sangka itu termasuk doa ya. Tapi kalau ketika lagi sama keluarga, lagi piknik, happy-happy aja. Nanti juga kita endingnya happy. Lagi kesuh lagi itu di statuskan. Itu juga merupakan bahagia itu menurut kita ya, menurut hati kita. Caranya kita berbeda ya, promosi ya. Ya seperti Mbak Ariana juga seperti itu ya. Senang dengan sehat ya, punya sanggar sultan,
Bu Aryana SW itu karena bahagia dengan sendiri. Pertama, Bu Aryana tahu, suami sudah tahu, oh ya ini istri saya masih di sana. Ya, jadi dia udah baca. Nanti kalau Bu Aryana nggak status, malah dia bertanya, loh Deneng belum status itu. Jadi yang penting itu kita tujuannya aja positif ya. Oh ya, terus orang jadi tahu, ternyata Bu Aryana punya Sangga Sultan dari penjuru dunia, ibaratnya yang Bu Aryana kenal jadi tahu. Jelas? Oke. Berikutnya, gunakan ini sosmed untuk menunjang promosi diri, promosi bisnis, keluarga, dan lainnya. Promosi, seperti tadi Bu Ana sampaikan ya. Ada yang ibunya jualan, nggak apa-apa, dibantu untuk mempromosikan. Apalagi Bu Ana percaya, anak-anak sekarang itu lebih pintar. Baik, berikutnya ini, cari sosmed yang menghibur untuk mengurangi kecemasan dan stres. Nah, itu tepat sekali. Itu Bu Aryana banget. Bu Aryana soalnya memang, contohnya Bu Aryana aja ya, biar nggak kemana-mana, biar jelas. Kirim itu ya pasti, tadi yang Bu Aryana sampaikan pasti yang senang-senang, yang bahagia-bahagia. Terus Bu Aryana juga suka nonton TikTok ya, ada yang lucu-lucu. Itu biar tidak stres ya, untuk hiburan. Nggak apa-apa, tapi jangan yang film bukan ukuran kalian. Jelas? Ya, Mas. Jadi kalau nonton sosmed itu disesuaikan dengan usia kita, ya. Karena kalau nonton film-film sing horor kok marekna derek wedi, takut dan sebagainya. Ya enggak? Tontonlah yang hiburan, apa saja, musik, film-film kartun yang lucu. Begitu ya? Jelas? Ya. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, ini akan Bu Aryana tayangkan sebuah film. Ya, bahwa nanti di sini kalian simak dengan baik supaya kalian bisa mendapatkan kesimpulan itu dan nanti ada kaitannya. Kalian akan menyaksikan sebuah film, mau disambungkan dengan ini ya, biar jelas ya. Tadi yang itu kan tidak, perhatikan Sudah filmnya. bijakkah kalian dalam bermedia sosial? Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan mereka menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ucapan dan ujaran kebencian. So cantik banget sih. Seringkali kita menemui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial, bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Apakah mereka pernah memikirkan orang yang mendapatkan komentar negatif tersebut? Bagaimana jika komentar mereka di media sosial menyakiti perasaan orang lain? Apa mereka tidak merasa bersalah? Padahal, semua orang punya hak untuk memposting apa saja. Karena mungkin itu pilihan untuk bahagia. Apa mereka tidak tahu kalau komentar-komentar jahat itu bisa menyerang psikis dan mental seseorang? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sekarang logikanya, bagaimana jika kebalikannya kita yang mendapat komentar negatif dari orang-orang? Mulai sekarang, bijaklah dalam media sosial. Berhentilah menyebarkan kebencian di media sosial. Mari tebarkan kebaikan. Ya, itu tadi kalian sudah menyimak dengan baik filmnya. Selanjutnya
Nah, ini ada latihan mindfulness. Apakah itu? Artinya itu kita mengingat apapun bentuk manusia, pekerjaan dan sebagainya. Ini ada yang tahu mata siapakah ini? Siapa? Ibu Sri Mulyani. Coba dicek ya. Sebentar. Iya, Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Itu sebagai apa pahlawan? Iya, itu tadi. Kita buka ya, betulkah? Ya. Betul? Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih sudah belajar dengan baik dengan Bu Aryana. Baik, untuk session berikutnya ada TTS yang harus kalian kerjakan. Nanti Bu Aryana minta satu yang cepat selesai, satu orang dan langsung bisa. Nanti Bu Aryana kasih hadiah ya, biar termotivasi. Satu orang saja. Nanti kalau kalian salah satu anak betul dan maju cepet-cepetan terus betul, nanti Bu Aryana kasih hadiah ini. Siap sayang? Oke ya, sekarang kalian tugasnya mengisi TTS biar Bu Aryana tahu apakah kalian sudah jelas atau belum, bisa menerima dengan baik atau tidak, yaitu dibuktikan dengan TTS ini. Dan nanti Bu Aryana minta satu untuk presentasi ya, yang selesai dengan cepat dan betul. Jelas? Ya, terima kasih. Ke belakang ya. Dikasih nama ya, kayak tadi Bu Aryana sampaikan. Ayo cepat-cepat. Kurang? Kurang nggak? Pas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Terus yang ini 5, 1, 5. Ya. Dikasih nama ya seperti tadi Bu Aryana sampaikan. Udah? Ya, terima kasih sudah selesai. Dua, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Kedua. Dua, 4. 4. Sini 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang sudah selesai? Yuk, ya. Aldi ya. Aldo ya, betul ya. Aldi yang di 7D ya. Coba dilihat dulu sama Bu Ariana betul atau tidak. Ya, tepuk tangan buat Aldo. Dicek ya. Coba diisikan di sana Aldo ya. Nah, ini bisa, boleh. Silakan di apa? Aplikasi populer untuk berbagi foto dan video. Apa itu? Ya, kan kalian hebat-hebat luar biasa ya. Insta. Itu ditambah 1. Nah. Betul kan? Ya, itu sudah 2 kan? Terus ini T dulu. Nah, coba jawabannya betul apa salah? Instagram. Untuk nomor 2, menurun lagi Mas Aldo. Perbuatan menyebarkan informasi palsu di media sosial. Mesti ngerti banget. Apa itu? Iya, tulis dong. Hoax atau hoax ya. Kemudian nomor 4, turun lagi. Kata lain dari dunia maya. Apa? Ya. Ini aja. Nah, ya, nggak apa-apa ya. Betul ya? Internet. Berikutnya nomor 3, lintas atau mendatar. Menjaga informasi pribadi agar tidak disalahgunakan. Apa? Ya, privasi. Tulis. Ya. Kemudian, betul privasi? Ya. Berarti kalian sudah jelas ya paham tentang materi yang Bu Ana sampaikan. Berikutnya, akun palsu di media disebut ya. Nomor 5, fake account. Luar biasa ya, 7E ya. Pinter-pinter semuanya. Ya. Berikutnya, nomor 6, salah satu dampak buruk terlalu lama bermain media sosial. Iya, kecanduan, nyandu. Ya, sudah selesai? Ya. Power on. Ya, berikan tepuk tangan buat Mas Aldo. Ya, tadi Bu Ariana sudah berjanji yang cepat selesai 1 orang dan betul akan dikasih hadiah sebagai bentuk tanda sayang Bu Ariana ya, untuk memotivasi kalian untuk mapel-mapel berikutnya supaya juga semangat seperti ini. Ya, sini Mas. Ya, salam dong. Susah ya. Ya, selamat ya.
Ya, tepuk tangan buat Aldo. Terus yang lainnya bisa dikumpulkan di mejanya Bu Aryana. Ya, sudah jelas ya untuk teka-teki silang karena kalian semua. Selamat mengerjakan yang belum selesai, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke Bu Aryana. Untuk yang lainnya, kalau kamu kepengen hadiah dari Bu Aryana, besok lagi ya. Jadi nanti mengerjakan tugas yang tercepat dan betul nanti akan Bu Aryana bagi hadiah lagi. Sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah semuanya? Ya. Terima kasih Bu Aryana ucapkan untuk hari ini untuk kelas 7E yang sudah antusias dalam mengikuti pelajaran BK dengan materi bijak dalam menggunakan medsos. Ya, Bu Aryana senang ya karena kalian sangat antusias. Terima kasih karena waktunya juga sudah habis. Bu Aryana ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya cintalah, tepuk cinta. Ini cinta, ini cinta, cinta. Ya, cintanya Bu Aryana buat kalian semuanya.